Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang saya ucapkan di channel YouTube saya, Mas Septi. Sahabatku dimanapun Anda berada, semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimudahkan rezekinya, sehat selalu, murah rezeki dan panjang umur, dan semoga hidupnya dengan pasangannya semakin bahagia. Dalam video kali ini saya akan bahas tentang teknik bercinta 2025, yang dimana ketika Anda memakai cara-cara ini dalam menjalin hubungan percintaan atau hubungan rumah tangga, Anda nanti tidak disakiti, dirugikan atau dipermainkan atau dimanfaatkan oleh pasangan Anda. Nah, membahas tentang tata cara, tips supaya kita tidak tersakiti, tidak dimanfaatkan, dan juga tidak mudah ditinggalkan. Kita kembali ke pengalaman-pengalaman di tahun 2024 dan sesudah-sudahnya, yang kita mudah disakiti, ditinggalkan, diabaikan, dicampakkan. Semoga di tahun 2025 ini, tahun baru, kita melakukan yang dengan cara-cara baru supaya kita tidak disakiti, tidak dimanfaatkan, tidak ditinggalkan, atau tidak dipermainkan. Yaitu ada beberapa hal yang harus kita ketahui dalam menjalin suatu hubungan, baik pacaran atau sudah berumah tangga. Nah, sahabatku dimanapun Anda berada, ada beberapa cara supaya dalam menjalin hubungan itu nanti ada seru-serunya, dan tentunya nanti akan baik untuk hubungan Anda ke depannya ya. Biar hidup Anda tidak terpuruk karena cinta seperti di tahun-tahun yang sudah 2024 dan sebelum-sebelumnya, yang Anda dimanfaatkan, yang Anda ditinggalkan, yang Anda disakiti, yang Anda diabaikan. Tidak akan terjadi di tahun 2025 ini dan selanjutnya. Langkah yang pertama yaitu yang kita lakukan adalah ketika kita menjalin suatu hubungan, perhatikan dalam Anda menjalin hubungan itu. Ketika hubungan tidak ada keseimbangan, misalnya gini, kamu sudah perhatian sama dia, tapi dia tidak paham gimana cara memperhatikan Anda. Nah, ketika Anda menjalin hubungan dengan orang seperti ini, yang ada Anda nanti hanya memperhatikan saja. Selalu kamu yang menghubungi, selalu kamu yang chat dulu, selalu kamu yang bertanya, selalu kamu yang meminta. Nah, ini nanti tidak ada keseimbangan dalam hubungan Anda. Yang ada nanti Anda dikecewakan sama dia, disakiti, bahkan ditinggalkan. Ya, karena kamu ini sama dengan berhubungan dengan orang yang tidak paham, yang tidak mengerti, yang tidak tahu diri. Ketika kamu menjalin hubungan dengan orang seperti ini, tahan perhatianmu, jangan berikan perhatianmu. Coba abaikan dia. Kalau dia mencarimu dan dia mulai memperhatikan kamu, nah disitu artinya dia sudah belajar gimana cara memperhatikan pasangan. Nah, hubungan ini nanti akan berjalan dengan baik ketika saling memperhatikan, saling menyayangi, saling membutuhkan. Ini nanti akan baik dampaknya. Bukan kamu saja yang butuh, tapi dia juga butuh kamu. Nah, ini layak untuk dipertahankan atau diperjuangkan suatu hubungan itu. Ini nanti tidak akan ada yang tersakiti atau terabaikan atau ditinggalkan. Dan cara yang kedua yaitu kamu perhatikan dalam suatu hubungan itu. Ketika kamu sering mengasih sesuatu pada dia, entah uang, ya entah barang kepada dia, tapi dia itu maunya hanya menerima dan tidak pernah memberikan apapun kepada kamu meski barang yang tidak berharga. Artinya orang ini tidak paham atau mengerti tentang cara memberi. Nah, suatu hubungan itu harus ada suatu keimbangan. Kalau kita memberi, dia juga memberi. Kalau kita ngasih, dia juga ngasih. Jadi saling-saling mengasihi. Ya, ini nanti akan berjalan lancar. Jika ada ketidakseimbangan antara kamu hanya memberi saja, dia hanya menerima saja, dia nanti akan kebiasaan hanya menerima. Dia nanti tahu caranya menikmati, bukan tahu caranya mencari. Nah, ini tidak mendidik pasangan Anda. Nah, ini nanti akan mendidik pasangan Anda untuk tidak baik.
menjadi sifat yang memanfaatkan, ya, maunya hanya diberi, tidak pernah memberi. Nah, sifat-sifat ini nanti akan menjadi sifat yang memanfaatkan. Kamu nanti akan dimanfaatkan. Ya, cara kamu memberi itu salah. Memberi tidak untuk kebaikan, tapi memberi untuk suatu didikan yang tidak baik, membuat dia nanti suka memanfaatkan. Jadi memberikan sesuatu karena kamu cinta, karena kamu sayang, wujud kasih sayangmu, ya, itu kamu harus juga mengetahui sesuatu pemberian kamu ini nanti mendidik atau tidak, merubah dia menjadi baik atau tidak, merubah dia menjadi mengerti atau tidak. Kalau dia tetap gak bisa mengerti dalam hubungan itu, hanya bisa menerima dan tidak pernah mau memberi, abaikan, stop. Apa saja yang kamu berikan, biar dia belajar menghargai dan memberi pada pasangannya. Jika tidak kamu stop, kamu nanti akan menjadi orang yang selalu dimanfaatkan. Dan yang ketiga, berusahalah baik dengan dia. Ketika dia tidak berusaha baik dengan kamu, abaikan saja dia, jangan berbuat baik lagi pada dia. Abaikan. Mungkin selama ini kamu berhubungan dengan orang gila, orang yang tidak punya perasaan. Ketika kamu baik, dia tidak ada etikat baik. Hubungan ini nanti ketika selalu berjalan, kamu berusaha baik tapi dia tidak pernah berusaha untuk menjadi yang terbaik, hubungan ini nanti ke depannya tidak baik. Yang ada kamu akan selalu tersakiti, kamu akan selalu diabaikan, dan bisa kamu juga ditinggalkan. Dan menurut saran saya, menjalin hubungan yang sehat saja, yang waras saja. Kalau kita baik, dia juga baik. Kalau dia itu lebih perhatian, kita harus juga lebih perhatian. Kalau dia sayang, kita juga sayang. Kalau dia makin sayang, kita juga makin sayang. Supaya apa? Hubungan itu nanti ada suatu keseimbangan. Dan yang keempat, belajar pintar membaca situasi dan kondisi. Ya, jadi jangan mudah terkena bujukan atau rayuan pada pasangan Anda. Misalnya, ya, kamu harus tegas, kamu harus bisa, kamu harus melawan ketika sesuatu tidak baik. Jangan mau dikeloni sebelum kamu dinikahi. Jangan percaya dengan janji atau rayuan-rayuan, karena banyak orang penipu, orang memanfaatkan itu bermodus janji-janji, bahkan mengatasnamakan nama Allah. Jangan percaya dengan hal seperti itu sebelum semua terbukti. Kamu harus bisa mempertahankan supaya tidak tertipu, tidak dimanfaatkan, tidak dijolimi. Dan ini supaya apa? Supaya kesannya kamu nanti bukan orang yang murahan dan mudah dinikmati dan ditinggalkan. Nah, untuk berjaka-berjaka ya, yang masih ori-ori itu ya, perhatikan ya, jangan kena bujuk rayu atau janji-janji garangan wati yang hanya butuh kelon saja. Nanti setelah menikmati tubuhmu, kamu akan ditinggalkan. Nanti setelah habis hartamu, nanti kamu akan ditinggalkan. Abaikan rayuan-rayuannya, janji-janjinya yang nanti berdampak tidak baik untuk hidup kamu, untuk masa depan kamu. Kamu harus bisa melawan, kamu harus bisa berontak bahwa itu tidak benar. Biarkan ya para garangan wati yang butuh kelon saja itu biar kelon di tempatnya. Kalau nggak mau biaya, biarkan nganggur. Ini ada suatu pengalaman ya, di tahun-tahun yang sudah 2024 yang sudah lewat, banyak yang dijolimi, banyak yang dimanfaatkan. Tapi di tahun 2025 ini harus tegas, harus bisa, harus tega, harus pintar. Biarkan di tahun-tahun kemarin kita bodoh, dimanfaatkan, ditinggalkan, disakiti. Tapi di tahun 2025 ini kita bukan kita yang dulu, kita adalah kita sekarang, kita yang pintar, kita yang cerdas, kita yang bisa untuk menjadi orang bahagia. Jadi sahabatku, dimanapun Anda berada dalam menjalani suatu hubungan, kita harus punya keseimbangan ya. Jika tidak ada keseimbangan, jangan lakukan hubungan itu. Tidak membuat kamu bahagia, tapi membuat kamu sengsara. Nah, suatu hubungan kedua orang yang ini menjauh saja,
Kamu selalu mendekat, dia menjauh. Kamu berusaha memperhatikan, dia tidak berusaha memperhatikan. Ketika ini kamu lakukan, kamu nanti gulung koming ya, hidupmu dalam kesusahan. Yang kamu dapat bukan kebahagiaan, tapi kesengsaraan. Nah, suatu misal gini, hubungannya seimbang. Dia semakin dekat, kita semakin dekat. Dia semakin memperhatikan, kita semakin memperhatikan. Nah, ini ketika saling mendekat, saling menyayangi, saling mencintai, saling perhatian, saling memberi, ini nanti akan langgeng. Mereka tidak ada yang dirugikan gitu dalam menjalin suatu cinta. Jangan kaitkan dengan suatu harta ya. Cinta ya cinta, harta ya harta. Jangan dikaitkan antara cinta dengan harta, antara cinta dengan uang ya. Kalau dia mau tanpa uang, artinya cintanya dia tulus gitu. Kalau dia mau dengan kita karena uang, artinya cinta dia karena uang. Ini yang harus kamu segera hindari. Menjadilah orang yang pintar. Kalau kita perhatian, dia juga perhatian, oke. Kalau kita sering chat dulu, telepon dulu, dia juga sama. Dia juga suka menyapa kita dulu, chat dulu, telepon dulu, itu bagus. Tapi kalau kamu yang selalu chat dulu, telepon dulu, dia tidak pernah. Nah, ini artinya cinta ini tidak ada keseimbangan. Yang ada kamu mencintai tapi tidak dicintai. Ini nanti yang menyakitkan ketika kamu ditinggalkan. Sudah berkorban harta benda, sudah berkorban harga diri, sudah berkorban waktu, dan akhirnya kamu ditinggalkan. Nah, makanya kita harus pintar di tahun 2025 ini untuk menjadi orang cerdas, untuk menjadi orang waras. Tidak usah berhubungan dengan orang yang tidak waras, orang yang tidak mengerti, orang yang tidak perhatian, orang yang suka memanfaatkan ya. Dia ini nanti tidak menguntungkan, tapi akan selalu merugikan, menyakiti, mengabaikan, dan meninggalkan. Nah, sahabatku dimanapun Anda berada, semoga setelah kita mengetahui mana yang baik, mana yang buruk, mana yang harus kita lakukan, dan mana yang tidak harus kita lakukan. Ya, di sini kamu harus tahu yang harus dilakukan, itu artinya baik untuk hidup kamu. Yang tidak harus dilakukan, jangan dilakukan. Itu nanti tidak baik untuk hidupmu nanti. Semoga dalam berbagi kali ini bermanfaat, menjadi motivasi, dan juga menjadi solusi supaya kita tidak tersakiti, tidak mudah dicampakkan, tidak mudah ditinggalkan, tidak mudah diabaikan. Ternyata kita harus pintar gitu, pintar menyiasati sesuatu biar hidup kita nanti benar-benar berhubungan dengan orang yang bisa membahagiakan, yang bisa menyenangkan. Nah, sahabatku dimanapun Anda berada, semoga dalam berbagi kali ini bermanfaat. Ambil positifnya saja, abaikan yang negatif. Bila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Saya akhir sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.